Eksistensi Kendal sebagai kabupaten dimulai saat masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Saat itu, ada seorang abdi dalam yang sangat rajin dan dikenal mencintai sesama manusia bernama Joko Bahu. Kepribadian Joko Bahu ini menarik perhatian Raja Mataram kala itu, yaitu Sultan Agung Hanyakrakusuma. Sultan Agung lantas mengangkat Joko Bahu untuk memimpin satu daerah yang kini disebut Kendal. Pengangkatan Joko Bahu sebagai Bupati Kendal pertama terjadi pada tanggal 28 Juli 1605, dengan gelar Tumenggung Bahurekso. Bahurekso tampak piawai dalam membangun wilayahnya. Dalam waktu singkat, Kendal sudah menjadi daerah yang maju. Saat Mataram berniat mengusir VOC dari Batavia, Sultan Agung memanggil Tumenggung Bahurekso dan menunjuknya menjadi Panglima Perang Mataram. Dalam penyerangan itu, Tumenggung Bahurekso dan dua putranya gugur di medan perang. Masyarakat Kendal kemudian mengenang tanggal pengangkatan Tumenggung Bahurekso menjadi Bupati Kendal pertama, yaitu tanggal 28 Juli 1605 sebagai hari jadi Kabupaten Kendal. Meski nama Kendal baru berdiri pada masa Mataram Islam, namun nama Kendal sebenarnya sudah ada sejak Kerajaan Demak. Daerah ini memiliki banyak sebutan di masa lalu, mulai dari Kendalpura, Kontali, atau bahkan Kentali. Namun dalam babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa nama Kendal berasal dari nama pohon Kendal. Sebelum Kendal eksis sebagai kabupaten di masa Mataram, daerah ini dahulunya pernah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit dengan pusatnya di Kaliwungu. Asal-usul nama Kendal sendiri berkaitan dengan kisah Sunan Katong dengan Empu Pakuojo. Sunan Katong dan beberapa pengikutnya menetap di daerah Kendal untuk menyebarkan agama Islam. Namun di daerah itu ada seorang sakti bernama Empu Pakuojo, yang juga pernah menjadi petinggi Kabupaten bawahan Majapahit. Singkat cerita, Sunan Katong dan Pakuojo mengadakan adu kesaktian. Jika Pakuojo kalah, maka dia akan mau memeluk agama Islam. Dalam pertempuran satu lawan satu itu, keduanya saling adu kesaktian dalam waktu yang lama. Namun rupanya Pakuojo kian terdesak. Dia bahkan berniat untuk melarikan diri, hanya saja terus dikejar oleh Sunan Katong. Hingga akhirnya Pakuojo menemukan pohon besar yang berlubang. Maka dia pun masuk ke dalam lubang itu untuk bersembunyi. Hanya saja, dengan kesaktiannya Sunan Katong bisa mengetahui keberadaan Pakuojo dan menangkapnya. Saat itulah Pakuojo mengakui kekalahannya dan memeluk agama Islam. Setelah itu, Sunan Katong memberi nama pohon tempat persembunyian Pakuojo itu dengan nama pohon Kendal yang artinya penerang. Maksudnya, di pohon tersebut seorang sakti bernama Pakuojo tercerahkan hatinya sehingga masuk Islam. Kendal Kota Santri, Kabupaten Kendal termasuk kabupaten kota yang mendapat julukan sebagai Kota Santri. Julukan Kabupaten Kendal tersebut berdasarkan banyaknya pondok pesantren di Kendal, terutama di daerah Kaliwungu. Popularitas Kendal sebagai kota santri juga dikuatkan dengan penciptaan lagu Kota Santri yang dipopulerkan oleh Nasidaria dari Semarang. Disebutkan bahwa pencipta lagu Kota Santri itu bernama Haji Suhaemi, seorang warga Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.